teman-teman, sahabat-sahabat Anda berada. Ini saya berada di rumah Bapak Sari Maulidin Shah. Beliau pensiunan baru lebih kurang 3 tahun pensiun. Kemudian beliau membudidayakan jernang dan sudah berhasil, sudah berapa tahun, sudah berapa kali panen. Ini juga menjadi perhatian sebenarnya bagi semua pihak untuk pengembangan, karena jernang menjanjikan. Dalam kondisi normal harganya sekali panen sekitar 400-an, tapi hari ini anjlok karena memang situasi ekonomi yang mungkin pedagangnya kurang gairah atau ada masalah lain, sehingga harganya kemarin 2 hari yang lalu beliau menjualnya dengan harga Rp130.000 per kilogram. Itu gelondongan. Ini ada Pak Sari di depan saya mau juga wawancara, ingin menanyakan kira-kira kalau Rp130.000 per kilogram masih untungkah kita untuk membudidayakan jernang atau bagaimana Pak Sari? Ya, terima kasih. Kalau kita dengan nilai jual harga hari ini 50 aja ribu, kalau kita bilang untuk jernang 50.000 aja itu sudah nilai yang cukup efisiensi. Artinya apa? Tanpa proses. Kalau misalnya kita tanam coklat, artian bukan kita tidak bisa tanam coklat lagi ataupun pinang dan segala macamnya. Jadi sementara jernang hari ini, begitu kita panen, langsung pipil, proses langsung hari ini datang tengkulak ke rumah kita, berapa kilo dia timbang, bayar. Tanpa proses, artinya tanpa penjemuran lagi. Nah, kalau kita bilang untuk ongkos kerja mereka per 1 hari ini ongkos kerja, kalau kita bayangkan dengan harga hari ini 50.000, hari ini per 1 kilo aja sudah mahal kalau bagi saya, apalagi kalau udah di atas 100. Berarti 50.000 masih menguntungkan, apalagi 130.000 sudah di atas. Belum kita pada situasi normal yang lalu ya. 400.000 per kilogram. Di tang saja saya jual di rumah. Ini saya jual di rumah, bukan maksudnya bukan saya bawa ke pasar atau bukan saya bawa ke Bernun atau bukan saya bawa di dalam rumah. Dengan harga hari ini saya telepon tengkulak. Hari ini orang pengumpul, pedagang pengumpul itu. Saya telepon, berapa kilo ada? 30, 50, 100 kilo. Mereka datang bawa kembali, dibawa timbangan. Kebetulan di rumah kita juga ada timbangan. Timbang langsung cash bayar. Tidak ada maksudnya sesuai dengan harga, berapa harga. Di tangsi aja di dalam rumah kita jual ini per 1 kilo 130.000. Kalau kita bawa ke Jinip hari ini, di Jinip itu sampai dengan 165. Kalau ke Medan kita bawa mungkin harganya sudah 200 lebih di atas itu. Nah, jadi cuman kita di sini aja karena gini. Maksudnya karena kita butuh pekerja yang lain, gimana? Kalau sudah partai banyak nanti kenapa nggak saya bawa ke Medan? Oke Pak Sari. Kabarnya saya dengar Pak Sari di samping mengembangkan jernang, saya dengar juga Pak Sari punya kebun jengkol. Betul. Ya betul. Di mana berapa jumlah jengkol, bagaimana prospek jengkol? Karena jengkol memang tanaman tempo dulu ya, orang makan jengkol, tapi untuk daerah-daerah tertentu jengkol belum membudaya. Namun Pak Sari sudah mengembangkannya, kira-kira punya penghasilan dari jengkolnya yang menguntungkan? Ya, terima kasih. Sebelumnya sebelum saya tanam jernang, ini riwayat pekerjaan saya dulu ya. Saya tanam pinang, kemudian dari pinang saya juga tanam kakao. Kemudian dari kakao itu sekarang hama penyakitnya pun luar biasa. Makanya saya pikir-pikir, lebih baik cobalah saya beralih kepada jernang. Di samping juga saya pertahankan kakao ini. Saya tidak potong, tidak saya basmi kakao itu, dan tetap saya pelihara dan saya pangkas dan saya obati. Maksudnya sesuai dengan anjuran. Kemudian saya beralih kepada jernang saat ini. Bukan dalam arti kata kakao itu saya lupakan. Kemudian sebelumnya juga karena saya lihat di tangsi ini cocok juga untuk tanaman jengkol. Artinya apa? Di sebelah
kanan dari rumah saya arah ke Pulau Sunong, artinya di Blangkime, lebih kurang saya punya tanah di situ lebih kurang 4 hektar. Jadi sementara cocok karena tanah di sana itu persis kayak tanah di di Kutacane. Artinya tanah itu cocok untuk kalau kita tanami jengkol. Makanya saya tertarik untuk tanami jengkol. Lebih kurang tanaman jengkol di sana itu lebih kurang ada 600 batang. Tapi alhamdulillah saat ini baru panen kecil-kecilan, belum panen maksimal. Nah, tapi alhamdulillah mungkin ke 2 tahun ke depan insya Allah mungkin produksinya lebih meningkat. Dengan jarak tanam 10 meter per 1 batang. Iya. Jadi alhamdulillah saat ini saya pelihara dengan bagus. Kemudian ada tumpang sarinya. Waktu kecil dulu di bawah-bawah itu saya tanami cabai. Kemudian apa yang bisa saya tanami untuk sebagai tumpang sari. Nah, kemudian kalau dia sudah besar mungkin sudah tertutup tanah dan tidak bisa kita tanami lagi sampai saat ini. Artinya sebelumnya masih dia kecil, kita tetap menanami sesuai dengan apa yang cocok. Sebagai warga, selaku warga di Desa Ule Gunung, Ya, potensi untuk mengembangkan baik jernang maupun jengkol atau tanaman lain berarti masih sangat memungkinkan Pak Sari ya. Betul. Banyak lahan-lahan yang kira-kira bisa ditanami. Kalau kita lihat banyak, bukannya banyak lagi, lahan tidur semua. Artinya mereka saat ini bukan kita bilang malas, tapi tidak tahu bagaimana apa yang mau harus dia tanam. Bukan kita salahkan petani. Kemudian dari pihak pemerintah juga ada semacam penyuluhan yang namanya maksudnya petani kan maksudnya bermacam masalah. Bermacam masalah. Jadi kalau kita lihat potensi di Ule Gunung khususnya nih, di Tangsi, di Ule Gunung khususnya, kami tidak punya tanah sawah. Jangankan kita bilang 1 hektar tanah sawah untuk Ule Gunung. Jadi menyekun urang Aceh, siare hana tanah tempat kamu mungko. Jadi semata-mata kami di kebun beraktivitas. Artinya apa? Tanam cabai rawit, tanam cabai merah, kemudian dari penghasilan kakao, kopi, kopi Liberika, kopi menyekun Aceh, kopi panah. Iya. Nah, Kopi Liberika. Kemudian hasil tahunan ada langsat, ada durian. Itulah mempertahankan masuk kehidupan orang-orang Tangsi. Jadi untuk dibudayakan yang lainnya mungkin kan butuh juga modal. Artinya bukan semudahlah kita balik telapak tangan. Mungkin dengan secara perlahan sedikit-sedikit mungkin mereka juga tertarik dengan harga jual jengkol yang saat ini. Mereka juga mungkin bisa kedepannya mungkin ada satu harapan Pak Sari, saya melihat potensi. Hari ini Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pidi ya, Bapak Wakil Bupati kita hari ini adalah orang Tangsi, kan begitu? Iya betul. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan motivasi harusnya supaya ini bisa berkembang lebih baik. Iya. Itu harapan. Iya, Harapan. betul. Jadi semoga lah kalau misalnya pihak pemerintah pun turun tangan, Iya. meringankan beban, paling tidak memberikan penyuluhan, Iya. di samping bantuan yang ada supaya masyarakat bisa berkembang. Iya, itu memang harapan daripada kita semua. Artinya apa, dengan putra daerah yang sudah hadir, maksudnya sudah menjalankan tugas, sebaiknya harapan daripada kita semua, maksudnya mungkin sedikit agak lebih cerah nanti Tangsi ke depannya, insya Allah. Ya. Oke, Pak Sari, terima kasih. Iya. Ya, mungkin sama-sama. kami juga akan berkunjung ke tempat lain lagi. Insya Allah. Ya. Mohon kirim salam buat keluarganya. Insya Karena Allah. kebetulan ibu sedang mengajar. Iya, di SMA Negeri Tangsi ya. Terima kasih Pak Sari. Boleh. Terima kasih juga atas kunjungannya.